Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Li Abhin dari SMP Negeri 65 Jakarta, guru penggerak angkatan 5. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau bermanfaat untuk kecakapan hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia-manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda, berorientasi pada peserta didik. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat peserta didik, merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu berarti bukan kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena sejatinya pendidik bukan saja hanya sebagai guru, tetapi mereka juga sebagai fasilitator, narasumber, motivator yang dapat memberikan serta menyampaikan ilmu dengan baik dan mudah diserap peserta didik dengan asyik dan mengasyikkan. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi sosiokultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pada dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, anak itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai pendidik kita tidak bisa menghapus sifat dasar. Yang bisa dilakukan adalah menunjuk serta membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai fasilitator, narasumber, seorang pendidik harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada peserta didik. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, kebahagiaan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya pendidik juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik senang dan tidak merasa bosan, apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik serta mengajak peserta didik untuk melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Hal terpenting yang harus diingat seorang pendidik, seorang narasumber adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati,
memberikan teladan ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum peserta didik bisa merubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Tetapi perubahan yang terjadi didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada peserta didik, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang peserta didik, keluarga, lingkungan tempat tinggalnya, dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video tape maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game grounded literasi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam hormat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.